Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, mahasiswa kupu-kupu, mahasiswa cupu, tapi kutu-kupu. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi dari kelompok kami di Laboratorium Fisika MAN 1 Kota Kediri. Untuk itu, langsung masuk ke materinya. Materi pertama, hal-hal apa saja sih yang dilakukan oleh manajemen Laboratorium MAN 1 Kota Kediri untuk penataan alat dan bahan di laboratorium mereka. Manajemen Laboratorium Fisika MAN 1 Kota Kediri melakukan beberapa hal untuk melakukan penataan mengenai alat dan bahan laboratorium mereka. Yang pertama, membersihkan ruang laboratorium beserta tempat-tempat penyimpanan alat dan bahan yang tersedia seperti lemari, laci, rak, dan alat-alat praktikum lainnya. Membersihkan ruangan ini bertujuan untuk mempersiapkan laboratorium untuk digunakan penelitian. Dan selain itu, MAN sendiri juga berbasis agama Islam. Jadi ada quotes an-nadhofatu minal iman, yakni kebersihan bagian dari iman. Jadi kemudian langkah-langkah yang kedua adalah mendata dan memeriksa alat dan bahan dalam hal macamnya, jumlahnya, sifat fisiknya, harganya, dan sebagainya. Langkah ini bertujuan untuk mengetahui alat-alat dan bahan apa saja yang perlu dilakukan pengadaan ulang ataupun alat atau bahan apa yang hilang. Kemudian langkah yang berikutnya adalah mengelompokkan alat dan bahan sesuai dengan kelompok praktikum per kelas atau sesuai dengan katalog yang dirujuk. Langkah ini bertujuan untuk agar memudahkan pada saat praktikum berlangsung, karena alat-alat dan bahan sudah dikelompokkan sesuai dengan fungsi dan anunya masing-masing. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pengadministrasian alat dan bahan di laboratorium. Pada Laboratorium Fisika di MAN 1 Kota Kediri sudah melakukan pengadministrasian untuk keperluan pencatatan alat dan bahan laboratorium seperti buku inventaris, kartu stok, kartu permintaan atau peminjaman alat dan bahan, buku catatan harian, kartu alat atau bahan yang rusak, serta kartu reparasi dan format label. Buku lain yang melengkapi perlengkapan administrasi di Laboratorium Fisika MAN 1 Kota Kediri yaitu daftar alat dan bahan sesuai dengan LKS, program semester kegiatan laboratorium, dan jadwal kegiatan laboratorium. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Hiaratun Aziza. Baik, poin yang selanjutnya adalah pengadaan alat dan bahan di Laboratorium Fisika MAN 1 Kota Kediri. Untuk melengkapi atau mengganti bahan yang rusak, hilang, atau bahkan habis, Laboratorium Fisika di MAN 1 Kota Kediri melakukan pengadaan. Sebelum pengusahaan pengadaan alat dan bahan, dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah percobaan apa yang akan dilakukan. Yang kedua, alat dan bahan apa yang akan dibeli dengan spesifikasi jelas. Yang ketiga, apakah dana tersedia, dan yang keempat, prosedur pembelian, juga yang terakhir, pelaksanaan pembelian. Prosedur pengadaan alat dan bahan dimulai dengan penyusunan daftar alat dan bahan yang akan dibeli. Daftar usulan diperoleh dari usulan masing-masing guru IPA yang dikoordinir oleh penanggung jawab laboratorium. Daftar alat dan bahan yang akan dibeli dibuat berdasarkan program semester atau program kegiatan laboratorium atau berdasarkan analisis LKS. Daftar alat dan bahan yang dibeli dilengkapi dengan spesifikasi alat dan bahan. Kemudian alat dan bahan disusun berdasarkan prioritas. Daftar alat yang akan dibeli dipisahkan dari daftar bahan. Setelah selesai penyusunan daftar alat atau bahan diserahkan oleh penanggung jawab laboratorium kepada kepala sekolah. Poin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Farida.
Faridul Sakti akan melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata tertib di Laboratorium Fisika Men 1 Kota Kediri. Yang pertama yaitu siswa tidak dibenarkan masuk ke dalam laboratorium tanpa izin guru pembimbing. Yang kedua yaitu siswa masuk laboratorium tidak dibenarkan memakai sepatu. Yang ketiga yaitu siswa masuk laboratorium tidak dibenarkan membawa makanan. Siswa diwajibkan menempati tempat yang sudah ditentukan sesuai kelompok kerja. Alat dan bahan yang digunakan sesuai dengan petunjuk praktikum. Jika ada alat-alat yang rusak, siswa segera melaporkan kepada guru pembimbing. Jika terjadi kecelakaan dalam praktikum, segera melaporkan kepada guru pembimbing. Setelah melakukan praktikum, siswa harus mengembalikan alat dan bahan ke tempat semula dalam keadaan bersih. Di laboratorium harus dalam keadaan bersih setelah selesai kegiatan. Kerusakan atau kehilangan alat terjadi akibat kelalaian siswa atau kelompok kerjanya harus menggantinya. Siswa yang tidak mengindahkan tata tertib dapat diberi sanksi atau dikeluarkan dari laboratorium. Baik, poin yang terakhir adalah peralatan keselamatan dalam Laboratorium Fisika di Man 1 Kota Kediri. Yang pertama, alat pemadam kebakaran yang tepat untuk bahaya kebakaran di laboratorium harus dipasang dengan baik ke benda yang diam yang mudah dijangkau dan tidak bisa dijatuhkan. Kedua, kacamata keselamatan dengan pelindung samping harus digunakan setiap saat di daerah laboratorium. Lensa kontak tidak boleh digunakan di daerah di mana bahan kimia atau pelarut digunakan. Yang ketiga, adanya tempat cuci mata. Semua anggota laboratorium harus mengetahui tempat pencuci mata terdekat dan yakin bahwa tempat pencuci mata tersebut bekerja. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.